Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Aurelia dengan NIM 205220246. Saat ini saya akan menjelaskan terkait pembuktian. Tentang pembuktian. Pembuktian menurut Darwin Prince itu berpendapat bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkan. Lalu menurut Yahya Harahap juga menyatakan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan berpedoman tentang cara-cara dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwa oleh terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwanya. Lalu, mengapa sih pembuktian itu sangat-sangat penting dalam hukum acara pidana? Karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana itu adalah kebenaran material yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara ini, pembuktian itu cara yang paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar atau tidaknya terdakwa itu melakukan perbuatan yang didakwa, atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menjalankan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim dan juga jaksa penuntut umum harus hati-hati, cermat, dan juga harus matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian ini. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian perkara pidana sudah dimulai pada tahap pendahuluan, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Ada pula keyakinan hakim yang harus didapat dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana, yaitu keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh JPU. Artinya, fakta-fakta yang didapat itu harus minimal 2 alat bukti yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana itu yang didakwa itu benar-benar terjadi. Keyakinan tentang telah terbuktinya tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan tindak pidana, tetapi diperlukan oleh 2 keyakinan lainnya, yaitu keyakinan tentang terdakwa itu memang melakukannya dan keyakinan terdakwa itu bersalah dalam hal melakukan tindak pidana. Lalu pembuktian yang diatur dalam pasal 184 ayat 2, terdapat 5 alat bukti yang itu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Mari saya akan jelaskan mengenai dari setiap macam-macam pembuktian, yaitu adanya keterangan saksi. Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit itu diatur pada pasal 1 angka 27 KUHP yang menentukan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Macam-macam saksi itu, yaitu yang pertama ada namanya saksi a change. Jadi saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum. Dengan keterangan dari kesaksian yang diberikan itu akan memberatkan terdakwa. Lalu yang kedua itu adanya saksi the change, yaitu adalah saksi yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa ataupun juga penasihat hukum, di mana keterangan atau kesaksiannya itu akan menguntungkan dari pihak terdakwa itu sendiri. Lalu adanya saksi the auditu, yaitu memberikan kesaksian yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, ataupun tidak dialami sendiri, melainkan mendengarkan dari orang lain. Jadi kesaksian yang diberikan itu merupakan kesaksian yang dia dengar dari orang lain. Lalu yang keempat itu adanya saksi pelapor, yaitu saksi yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana itu sendiri, dan melaporkan dugaannya itu tentang terjadinya suatu pidana itu kepada pejabat yang berwenang yang diusut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu adanya yang kelima itu saksi berantai, atau keterangan berupa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian tertentu. Lalu yang keenam itu ada saksi mahkota, yaitu pada hakikatnya saksi yang diambil dari salah satu seorang tersangka ataupun terdakwa dan kepadanya diberikan suatu mahkota
Jadi suatu mahkota ini hanya ada pada satu tindak pidana yang pelaku atau tersangkanya ataupun terdakwanya itu lebih dari seorang. Dan saksi itu sendiri adalah salah seorang di antara terdakwa. Dan tersangka yang peranannya itu paling kecil dan dia bukan merupakan pelaku utamanya. Lalu ada pun juga yang menjadi pengecualian untuk menjadi saksi, yaitu keluarga sedarah ataupun semeda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa. Lalu terdapat juga golongan saksi yang dapat meminta dibebaskan untuk berkewajiban untuk memberikan saksi, yaitu terdapat pada pasal 170 KUHP, yaitu mereka yang karena pekerjaannya atau harkat martabatnya atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, yaitu tentang hal yang dipercaya kepadanya, dan hal tersebut haruslah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Lalu golongan saksi yang memberikan keterangan tapi tidak dapat disumpah menurut pasal 171 KUHP, yaitu anak yang belum berumur 15 tahun atau belum pernah kawin. Lalu yang kedua itu orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa, meskipun kadang-kadang ingatannya itu bisa balik kembali, seperti itu. Lalu adanya keterangan ahli. Keterangan ahli yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan untuk membuat keterangan suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan. Dan ini diatur pada pasal 1 angka 28 KUHP. Lalu yang ketiga itu adanya surat. Pengaturan surat itu mengenai alat bukti itu diatur pada pasal 187 KUHP. Menurut keterangan ini, surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Jadi, menurut ketentuan ini, surat itu dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan ataupun surat yang dikuatkan dengan sumpah. Sebagaimana pada pasal 184 ayat 1, huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Yang pertama itu adalah berita acara atau surat lain yang dibuat resmi oleh pejabat umum ataupun pejabat yang berwenang ataupun yang dibuat di hadapannya. Lalu yang kedua itu surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat tertentu. Lalu yang ketiga itu surat keterangan atau surat ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau keadaan yang diminta secara resmi kepadanya. Lalu selanjutnya itu ada petunjuk. Petunjuk itu, esensi alat petunjuk itu diatur dalam ketentuan pasal 188 KUHP yang selengkap-selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan karena persesuaian baik antara satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri. Menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, ataupun keterangan terdakwa. Lalu yang ketiga, penilaian atas kekuatan pembuktian itu dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Lalu ada pun keterangan terdakwa. Jadi itu diatur dalam pasal 184 ayat 1 huruf yang E KUHP. Apabila perbandingan dari segi istilah dengan pengakuan terdakwa, pada dasarnya keterangan terdakwa itu alat bukti yang tak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa itu harus didengar. Apakah itu perbuatan yang penyangkalan atau pengakuan sebagiannya itu dari perbuatan atau keadaannya itu, keterangan terdakwa itu tak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan adalah alat bukti yang mempunyai syarat-syarat. Syarat-syaratnya itu mengakui kalau ia melakukan delik yang didakwa dan mengakui dia itu bersalah. Lalu selain 5 alat bukti yang telah dijelaskan di atas, terdapat alat bukti elektronik. Dengan perkembangan zaman yang semakin luas, dan juga kehidupan yang semakin berkembang, alat bukti elektronik itu menjadi alat bukti yang sah di mata hukum yang telah diatur menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik atau disebut Undang-Undang ITE, Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Transaksi Elektronik mengatur bahwa informasi dan transaksi elektronik itu adalah hasil cetak yang merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang dimaksud dengan informasi elektronik itu adalah suatu kumpulan ataupun data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, surat, gambar, peta, rancangan foto, dan sejenisnya. Demikian dari penjelasan saya mengenai pembuktian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyelidikan maupun penyidikan. Seringkali orang-orang yang bekerja di bidang di expert hukum itu seringkali tidak memahami ataupun seringkali keliru dalam memahami mengenai penyelidikan maupun penyidikan. Jika kita mengacu pada KUHP, pada pasal 1 ayat yang kelima, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana. Untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Lalu pada pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna untuk menemukan tersangkanya. Lalu menurut Yaya Harahap menyatakan penyelidikan itu dilakukan oleh pejabat penyelidik sebelum dilakukan tindakan penyidikan dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan agar melakukan tindakan lanjutan dari penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga melakukan tindakan pidana. Lalu berapa lama sih proses penyidikan dan penyelidikan? Hal ini tuh tidak ditentukan oleh undang-undang. Sehingga proses maupun penyelidikan dan penyidikan itu, suatu perkara itu bisa begitu sangat lama. Namun demikian, penyelidik tetap wajib melakukan laporan hasil penyelidikan secara tertulis kepada penyidik. Setelahnya, penyidikan dilakukan dengan diterbitkan surat perintah penyidikan. Kemudian diterbitkan surat perintahnya itu dimulai dengan penyidikan atau disebut dengan SPDP yang mana dikirim kepada penuntut umum, pelapor ataupun korban dan juga terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan. Lalu, adapun perbedaan antara penyelidikan dan juga penyidikan. Dari pihak yang melakukan penyelidikan disebut dengan penyidik oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia yang melakukan ataupun mendapat wewenang dan juga untuk melakukan penyidikan. Lalu untuk penyidik sendiri itu dilakukan oleh pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus seperti jaksa penuntut umum yang diberikan suatu wewenang khusus untuk melakukan penyidikan seperti tindakan tipikor, tindakan korupsi. Lalu ruang lingkup dari penyelidikan itu menitik beratkan pada pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga mengandung tindakan pidana. Lalu untuk penyidik itu menitik beratkan pada pencarian dan penemuan bukti untuk menangkap si tersangkanya ini. Lalu alur dari penyelidikan itu bagaimana? Kalau untuk penyelidikan itu merupakan tahap awalnya, sedangkan untuk penyidikannya itu dilakukan setelah penyelidik atau sebagai tahap lanjutan dari penyelidikan itu sendiri. Jadi saling berkesinambungan atau berhubungan satu dengan lainnya. Lalu untuk penerapannya itu sendiri, penyelidikan itu bertujuan untuk mencari tahu ada atau tidaknya unsur dari tindak pidananya dalam suatu peristiwa itu tersendiri. Lalu sedangkan penyidikan itu hanya bisa dilakukan jika suatu peristiwa itu memuat unsur dari pidana itu sendiri. Demikian dari penjelasan saya. Mohon maaf ada kesalahan kata ataupun salah lain sebagai halnya. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Terima kasih.